Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini bisa hadir di masjid dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Semuanya semata karena anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir kita ke Baitullah, rumahnya Allah ini, menjadi asbab diampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan mudah-mudahan pula tiap langkah menjadikan derajat kita terus meningkat menjadi orang yang solih dan dikumpulkan kelak di yaumul qiyamah bersama orang-orang yang solih. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tauhid yang kita ambilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Halaman 477. Pada pertemuan yang lalu menjelaskan bagaimana pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan bahwa hadis yang dibahas antara Nabi Musa dan Nabi Adam kemarin ya, yang berdialog tentang kejadian yang sudah ada. Beliau menjelaskan ada beberapa dasar-dasar yang besar dalam urusan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dua kemarin ya. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat mahabbah, cinta kepada hambanya, dan cintanya Allah itu kepada hambanya itu real, betul-betul cinta. Yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuai dengan asma dan sifatnya dan yang sejalan dengan asma dan sifatnya. Seperti Allah Maha Kuat, Dia mencintai mukmin yang kuat. Allah itu Maha ganjil, mencintai yang gambil. Allah Maha Indah, mencintai sesuatu yang indah. Allah itu Maha mengetahui, mencintai para ulama. Allah itu Maha Bersih, mencintai sesuatu yang bersih. Allah itu beriman, mencintai orang-orang yang beriman. Allah itu sangat berbuat baik, mencintai pada orang-orang yang baik. Allah sabar, mencintai orang-orang yang sabar. Dan Allah itu Maha berterima kasih, Dia mencintai orang-orang yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sampai situ ya. Kita lanjutkan wa minha, yang ketiga. Yang ketiga, anna mahabbatuhu lil mu'minina tatatafadul wa yuhibbu ba'dum aktsaru min ba'din. Yang ketiga bahwasanya cintanya Allah
kepada orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Maka Allah mencintai sebagian dari mereka lebih dicintai daripada yang lainnya. Sama-sama dicintai oleh Allah, tetapi cintanya bertingkat-tingkat. Kalau boleh dikategorikan sangat dicintai, kemudian dicintai, di bawahnya adalah apa? Kurang atau sedikit ya, tapi tetap ada cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimiliki oleh Allah. Anna mahabbatahu lil mu'minin tatafadhu. Cintanya Allah kepada orang yang beriman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan makomnya, sesuai dengan amaliyahnya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Tapi kita tidak sampai pembahasan kira-kira kita masuk tingkatan di mana, enggak usah. Itu sudah wewenang dari Allah. Yang penting bagaimana kita berbuat sesuatu yang membuat cinta Allah, itu saja. Kita masuk kemana tingkatannya nggak tahu, nggak bisa diukur ya. Kalau diadakan riset satu majelis taklim ini ada 50, kita nggak bisa melakukan riset. Karena apa? Urusan iman tidak hanya sekedar amaliyah yang nampak, tapi ada urusan hati. Yang kalau urusan hati nggak bisa diukur, ukurannya apa hati. Nah, walaupun sekarang orang melakukan riset itu untuk mengetahui keimanan seorang, lihat perilakunya. Itu indikatornya ya, perilakunya bagaimana. Tapi itu tidak dijamin. Karena apa? Perilaku seseorang kadang sama dengan hatinya, atau mungkin berbeda, atau malah sebaliknya dari hatinya. Kita hanya bisa melihat zahirnya, tapi lihat hatinya tidak apa. Yang perlu kita ketahui bahwa cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Ada sebagian yang Allah lebih besar cintanya, ada yang Allah sekedar dicintai, sekedar Allah mencintai hambanya. Ya. Yang penting kita laksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Kan ada doa ya, kemarin saya sampaikan, Allahumma ini as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu. Wa hubba mayyuhibbuk, dan saya mohon kepadamu cinta orang yang mencintai engkau. Jadi kita tidak hanya ingin dicintai Allah, tapi cintailah oleh orang yang mencintai engkau. Wal amal ladzi yablughuni hubbak. Yang ketiga, ya Allah, saya diberi tunjuk agar saya mencintai sesuatu amalan yang bisa menghantarkan cinta kepadamu. Cinta kepada Allah, kepada orang yang mencintai Allah, dan amalan yang bisa menghantarkan, menyebabkan cinta kepada Allah. Sampai nanti beberapa doanya begitu ya, agak panjang. Saya potong sebagian saja, nanti bisa dilihat. Wa minha, yang nomor 4, anna sa'adatal insan fi hirsihi ala ma yanfa'uhu fi ma'asi wa ma'adihi. Sangat bagus ini ya. Sesungguhnya kebahagiaan manusia itu bahagia ukurannya apa? Ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Az-Jauzi rahimahullahu taala. Yang nomor 4. Kebahagiaan manusia itu terletak di mana? Terletak fi hirsihi ala ma yanfa'u. Terletak kepada kesungguhan terhadap sesuatu yang memiliki nilai manfaat. Kesungguhan pada sesuatu yang bernilai manfaat. Fi ma'asyi wa ma'adihi, baik urusan dunia maupun urusan akhirat.
Ma'asyah itu artinya maisha apa? Bekerja. Bekerja biasanya urusan dunia ya. Wa ma'ada, ma'ad itu kembali. Kembali itu apa maksudnya? Jadi mohon maaf saya tidak terjemahkan letterlock ya. Letterlock itu kesulitan. Maksudnya adalah ma'asyah itulah ad-dunya, wa ma'ada itu adalah akhirat. Nah, bahwasanya kebahagiaan manusia itu terletak di situ. Kesungguhan terhadap sesuatu yang bermanfaat, baik urusan dunia maupun akhirat. Kalau seseorang sungguh-sungguh dalam urusan maisha, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan dunia, dia dapat kebahagiaan. Dia mendapatkan bagian. Kenapa? Dengan kesungguhan dalam urusan dunia, dia mendapatkan banyak hal, banyak ilmu, banyak harta, banyak relasi, dan juga yang lainnya. Minimal harta, ya, karena harta itu dibutuhkan oleh manusia. Harta mukmin itu lebih banyak, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang hartanya sedikit. Dengan harta yang banyak bisa untuk berkiprah lebih banyak. Optimal dalam jihad bil amwal, lebih besar dalam urusan perjuangan yang menggunakan hartanya dibanding dengan yang hartanya sedikit, maka terbatas, tidak bisa maksimal. Begitu juga dengan urusan akhirat. Orang yang sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang bermanfaat bagi akhirat, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau sudah urusan dunia itu sungguh-sungguh semangat, dia dapat kebahagiaan. Ditambah yang kedua, sungguh-sungguh dalam urusan akhirat. Ibadah itu harus khirsun, sungguh-sungguh semangat. Tidak boleh asal-asalan. Terus Ibu, tidak boleh asal-asalan. Ibu datang ke masjid semangat. Kenapa? Inilah bekal saya besok berjumpa dengan Allah. Saya berangkat ke masjid, setiap langkah diampuni dosanya. Setiap langkah diangkat derajatnya. Itu baru satu fadilah. Masih banyak lagi fadilah yang lainnya. Apalagi ditambah dengan thalabul ilmi. Di antara fadilahnya adalah akan dimudahkan jalan menuju surga. Dan thalabul ilmi itu setingkat dengan orang yang berperang di jalan Allah. Masya Allah. Setingkat dengan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka urusan akhirat harus khirsun. Apa khirsun? Bersungguh-sungguh, tenanan. Salate yo tenanan, posone tenanan, infake tenanan, zakate tenanan, birrul walidain tenanan, dan semuanya kayak gitu. Itulah seorang yang mendapatkan kebahagiaan menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Mungkin menurut orang lain beda, gitu ya. Ini menurut pendapat. Nah, kita tidak boleh mengatakan ini paling benar, yang lain salah. Ini paling bagus, yang lain jelek. Tidak boleh. Karena para ulama mencoba untuk mendekati al-haq kebenaran. Bagaimana mereka upaya-upaya ke sana. Tetapi paling enggak dalam urusan keilmuan kita ada sanadnya, ada sandarannya. Lalu saya bilang orang bahagia itu adalah ketika dia bersungguh-sungguh dalam urusan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Itu kata siapa? Itu kata Ibnul Qayyim. Apa dia seorang sahabat? Bukan. Apa dia seorang nabi? Bukan. Kenapa kita ikuti? Kenapa diikuti? Kalau sesuatu itu memang benar ya kita ikuti. Gitu ya. Jadi para ulama nggak usah dipertentangkan, nggak usah diadu, nggak usah dikonfrontasi, nggak boleh. Karena para ulama zaman dahulu itu tawaduknya luar biasa, sangat rendah hati, ilmunya banyak, tapi tawaduk, menghormati ulama yang lainnya. Nah, wal khirsu huwa bizilil judi wastifrogo was'i.
Apa itu sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh itu yaitu dalam mengerahkan segala kemampuan. Nah, mengerahkan segala kemampuan agar bisa menyelesaikannya dengan luas. Itu namanya sungguh-sungguh. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat urusan dunia, maka kerahkan seluruh kemampuan. Juhdun itu segenap kekuatan, segala upaya kerahkan. Masya Allah. Kalau begini ini, Muslim itu mesti orang hebat. Mukmin itu orang hebat urusan dunia. Kenapa? Seluruh potensinya dikeluarkan untuk mendapatkan yang bermanfaat urusan dunia. Sama urusan akhirat juga keluarkan segala kemampuannya sampai maksimal. Maka bahasa Allah kan mastata'tu, semampu saya, ya. Semampu saya. Atau masih atau bukan masih tum, ya. Bukan sakarepmu. Beda ya. Semampumu dengan semaumu beda. Bahasa Al-Qur'an dan hadis adalah bahasanya semampumu. Bukan semaumu. Kita terkadang lebih kepada semampunya apa semaunya. Gimana Bu? Biasanya kita lebih semampunya atau semaunya. Harus semampunya. Guru saya memberikan contoh semampunya begini. Guru saya ya, sudah meninggal dunia ya. Yang dinamakan semampunya, kalau saya di rumah punya gabah, arti gabah nggak Pak? Gabah ya. Di rumah saya punya gabah di lumbung. Saya kurang desa kan, punya lumbung itu, gabahnya banyak. Kamu datang ke rumah saya, ambil gabah semampumu. Kita coba. Semampumu bawa pulang. Gabah yang ada di lumbung, entah mau diwadahi karung, diwadahi apa, silakan semampumu ambil bawa pulang. Kira-kira ambilnya dikit apa banyak? Karena mau dibawa pulang, bukan untuk dipekerjakan. Semampumu ambil bawa pulang. Coba. Ya sudah, saya punya bagor tak kasih gabah. Terus saya punya pikulan, bagornya 2, tak pikul. Setelah dipikul tambah Pak Imam, punya apa? Apalagi tak panggul di sini. Panggul sini. Kantong saya tak kasih gabah Pak. Kanan kiri tak kasih gabah. Kalau saya berdiri masih belum goyang-goyang, tambah lagi, sampai betul-betul sudah pol itu. Coba. Sampai udah nggak mungkin tambahin, udah saya ambil. Nah, ambil bawa ke sana. Bawa pulang itu milik saya. Nah, itu namanya mastata'tum, namanya semampu kalian itu kayak gitu. Tapi kalau masih tum, kalau semaumu, ambil gabah di lumbung, ya, coba silakan diambil saja, tapi bukan untuk kamu, hanya kamu ngambil saja. Dia ngambilnya hanya sedikit. Jadi mastata'tum itu adalah mencurahkan segala kemampuan untuk dilaksanakan. Ternyata tauhid itu adalah mencurahkan segala kemampuannya dalam urusan kepentingan dunia dan juga kepentingan akhiratnya. Maka mukmin itu jangan malas bekerja. Nyontoh siapa malas bekerja? Ya enggak? Mukmin kok malas ibadah. Nyontoh siapa? Kok sampai malas beribadah? Karena sesungguhnya yang dinamakan sungguh-sungguh itu adalah mengerahkan segala kemampuan sampai nanti bisa menyelesaikannya dengan maksimal. Jangan setengah hati, tuntaskan kalau punya pekerjaan. Kalau kita di dunia dikasih pekerjaan, tuntaskan pekerjaan itu. Ternyata itu bernilai pahala dan itu adalah kebahagiaan. Lanjut ya. Nah. Faida sadafa ma yanfa'u bihil harisu
kana khirsuhu mahmudan. Lanjut kata beliau. Apabila orang yang bersungguh-sungguh itu kemudian dia bertemu dengan sesuatu yang bermanfaat, dia itu sungguh-sungguhnya itu ketemu dengan yang bermanfaat. Dia sungguh-sungguh dalam sesuatu yang bermanfaat, maka sungguh-sungguhnya itu adalah sesuatu yang mulia. Orang bersungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam sesuatu yang bermanfaat, itu namanya kemuliaan. Dan ini yang diajarkan, bersungguh-sungguh, bersemangat, kemudian dalam hal yang bernilai manfaat semacam itu. Ini namanya adalah mahmudan. Wa kamaluhu kullu fi majmu'i hadzainil amroini. Nah, orang sampai pada tingkatan sempurna, ya, sempurna kalau terpadu dua hal. Ya, dua hal itu. Satu adalah sungguh-sungguh, yang kedua pada hal yang bermanfaat. Itu sempurna. Wa kamaluhu, kesempurnaannya kullu fi majmi' hazainil amraini. Apabila dua hal itu berkumpul, yaitu ayyakuna harison. Yang pertama adalah harus harison. Apa? Sungguh-sungguh. Ini dua hal ini ya, yang menunjukkan semua adalah yang pertama adalah ayyakuna harison. Yang pertama adalah dalam keadaan bersungguh. Wa ayyakuna hirzu ala ma yanfa'u bi. Yang kedua, sungguh-sungguhnya dalam hal yang bermanfaat. Ada enggak orang sungguh-sungguh tapi pada hal yang tidak bermanfaat? Sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang tercela atau yang lainnya ada. Itu tidak masuk kamaluhu, tidak masuk kepada kategori kesempurnaan. Kesempurnaan itu apabila terkumpul dua hal. Halaini amroini, dua perkara. Yang pertama adalah dia sungguh-sungguh. Yang kedua adalah sesuatu yang bermanfaat. Artinya fa'in haroso ala ma la yanfa'u, tapi apabila kesungguhan itu bukan pada sesuatu yang bermanfaat, au fala ma yanfa'u, atau perbuatan yang tidak bermanfaat, min ghairi khirsin, dari sesuatu yang tidak sungguh-sungguh, fa innahu minal kamali bi qadri ma fatahu min dzalik, maka nilai kesempurnaannya tidak didapatkan. Orang sudah sungguh-sungguh, ya, tetapi tidak pada hal yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat berarti apa? Apa Pak? Bermanfaat itu antonimnya apa? Bermanfaat lawannya apa? Bukan tidak bermanfaat. Putih lawannya bukan tidak putih. Paham ya? Manfaatnya. Kalau tinggi lawannya rendah. Gelap terang. Bermanfaat sia-sia. Betul Bu ya? Sia-sia. Orang sungguh-sungguh, luar biasa sungguh-sungguh semangat mengerahkan segala kemampuannya, tetapi dalam hal yang sia-sia, maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Kenapa? Hanya dapat satu halun, bukan halaini. Dia hanya mendapatkan satu kondisi, yaitu apa? Hirsun, semangat tok. Tetapi yang disemangati itu bukan hal yang bermanfaat. Fal khairu kullu fil khirsi ala ma yanfa'u. Maka yang dinamakan puncaknya kebaikan itu adalah segala sesuatu yang dia sungguh-sungguh atas apa yang bermanfaat. Itu namanya puncak kebaikan.
Jadi kalau kita berbuat kebajikan yo tenanan ya. Tenanan. Karena Allah mencintai hambanya fi haqiqati, sampai kepada hakikatnya, betul-betul Allah cinta. Ya. Maka muslim itu harus betul-betul semangat dalam urusan dunia dan akhirat. Kalau kita melihat ada orang pagi berangkat kerja gasik sekali, kemudian pulangnya malam gitu ya, jangan dicela, gitu. Kemudian kita seudon, sholat piye, apa to sholat duha, apa subhane nang ndi, pulangnya sampai malam, kapan ngajine gitu ya. Dalam satu kondisi dia sudah betul-betul sungguh-sungguh dalam urusan dunia. Nah, sekarang tinggal yang kedua. Mungkin kita menang yang kedua, Pak, ya. Kita menang yang kedua, sungguh-sungguh ibadah, tapi kerjanya tidak sungguh-sungguh. Berarti kan sama-sama dia begitu, ini begini, sama enggak? Sama-sama kondisinya. Jadi kebahagiaannya masing-masing. Tetapi yang nanti yang nomor satu enggak dapat yang kebahagiaan dunia akhirat, yang satu enggak dapat kebahagiaan dunia. Begitu. Milih yang mana? Milih dunia akhirat. Karena perintahnya dunia akhirat ini. Tadi kan masa wa ma'ada kan? Pilihnya yang dua, jangan pilih satu. Enggak boleh dimonopoli ya, tidak boleh diskriminatif. Ini urusan akhirat. Saya semangat, dunia secukupnya. Jadi dua-duanya harus semangat. Loh Pak, saya sudah tua Pak. Dulu kalau saya masih muda ngaji ini, mungkin semangat saya begitu. Hadirin rahimakumullah. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Lanjut. Nah, alinea ke 2. Walamma kana khirsul insan wa fi'lihi innama huwa bi'aunatillahi wa masyiatihi wa taufiqihi amarahu ayyasta'ina billahi liyajma'a lahum maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa inna khirsahu ala ma yanfa'u ibadatun lillahi ta'ala. Nah, yang dua enggak boleh berhenti di situ ya. Ada lanjutannya. Kalau orang sudah semangat urusan dunia, itu dia sempurna. Kalau dia semangat urusan akhirat, sempurna dia. Tapi belum cukup, kata beliau. Kenapa? Karena ketika orang bersungguh-sungguh, kemudian dia berbuat sesuatu, baik tadi urusan dunia dan akhirat, itu semuanya karena bima'inatillahi, karena hanya pertolongan dari Allah. Hanya pertolongan dari Allah, bukan kemampuan yang dimilikinya, bukan ilmu yang dimilikinya, bukan kuatnya fisiknya, tapi itu adalah pertolongan dari Allah. Ingat, sekuat apapun urusan dunia itu karena pertolongan dari Allah. Ingat, semangat apapun dalam urusan akhirat itu karena pertolongan dari Allah yang pertama. Semuanya pertolongan dari Allah. Maka kan kita sering zikir la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan yang dilarang Allah kecuali illa billah, karena seizin dari Allah. Tadi kalau kita sedang semangat ibadah,
itu kekuatan yang Allah berikan sama kita. Kalau kita sedang bekerja urusan dunia mendapatkan banyak, itu karena pertolongan. Inilah tauhid ya. Inilah tauhid. Tidak boleh nanti akhirnya mempertuhankan sesuatu tadi. Kalau nanti mempertuhankan itu berarti Allah ditinggalkan. Ini sudah nanti membuat tandingan kepada Allah. Semuanya adalah karena pertolongan. Wa masyiatihi, dan semuanya karena kehendak dari Allah. Ini banyak orang yang salah pemahaman tentang tauhid, tentang takdir itu. Ya enggak? Wah, itu udah takdirnya. Saya bekerja keras ya, kalau belum ditakdirkan enggak bisa sukses. Saya enggak bekerja keras, nah ditakdirkan Allah sukses, ya sukses. Jadi keilmuannya enggak ada dasarnya gitu, ngawur itu. Itu namanya orang ngawur. Ditanya detail nanti dia nggak bisa jawab, itu ngawur. Ini ilmunya di sini gitu, ilmunya di sini ya. Nah, yang pertama adalah karena pertolongan dari Allah. Yang kedua karena kehendak dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak mungkin akan terjadi. Wa taufiqihi, dan karena taufik dari Allah, petunjuk, hidayah yang Allah kasihkan. Kalau kita di dunia sukses, karena Allah kasih petunjuk ke sana. Kalau kita ibadahnya sukses, semangat, Allah kasih petunjuk. Ingat itu loh, itu karena taufik dari Allah. Maka tidak boleh sombong. Kalau sudah mendapatkan dunia, itu taufik dari Allah. Kalau sudah dapatkan akhirat, itu taufik dari Allah. Amarahu ayyasta'ina billahi, maka Allah itu memerintahkan kepadanya seseorang ayyasta'ina billahi, untuk minta tolong kepada Allah. Mintalah tolong kepada Allah saat bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang bermanfaat urusan dunia. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya ingin rumah besar. Minta sama Allah. Ya Allah, saya ingin beli mobil yang mewah. Minta sama Allah. Boleh enggak? Disuruh. Bukan hanya boleh, disuruh. Jadi kalau kita minta sama Allah ya, itu dapat pahala, Pak. Kita minta sama Allah, dapat pahala. Enak enggak? Gimana? Surat? Masya Allah. Oh, kalau menolong Allah akan ditolong. Allah akan menguatkan kedudukannya. Maka jangan malas minta sama Allah. Kalau kita sakit, minta sembuh sama Allah. Saya sakit, kalau belum ditakdirkan sembuh kan tidak sembuh, gitu ya. Ini pemahaman takdir yang keliru. Minta sama Allah sembuh. Kenapa minta Allah sembuh? Coba, alasannya apa? Minta sembuh dari penyakit. Alasannya apa? Agar optimal dalam ibadah. Agar optimal. Ya Allah, saya sakit ini enggak optimal. Kadang kena kipas sedikit, udah masuk angin ya Pak. Kadang kalau masuk angin kadang itu, ya Allah saya pengen sehat ya Allah. Nanti bisa saya sholat di tempat manapun, di depan, belakang, samping, nanti saya mampu. Ya Allah saya ingin sehat. Kayak gitu orang yang beriman. Tapi kalau ternyata sudah minta kayak itu dikasih sakit. Kenapa? Oh dikasih sakit, ya enggak apa-apa. Ternyata Allah mentakdirkan dia sakit. Di dalam sakit itu ada maghfirah, ada ihtisaban, ada ampunan dosa, dan ada pahala yang tidak diberikan kepada orang yang sehat. Orang sehat tidak dapatkan maghfirah karena orang sakit, orang sehat nggak dapat pahala dari orang yang sakit. Tapi orang sakit mendapatkan itu. Orang yang sehat dapat pahala Pak, optimal dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyasami'a lahu maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kenapa kita harus minta kepada Allah? Agar sampai kepada tingkatan makom iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami bernyembahmu dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Ternyata ayat itu adalah ayat tentang tauhid. Fa inna khirsahu ala ma yanfa'u ibadatu lillahi ta'ala. Karena sesungguhnya kesungguhan di dalam sesuatu yang bermanfaat itu adalah ibadatul lillahi ta'ala, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba semangat sungguh-sungguh dalam urusan yang bermanfaat, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Saya hanya sekedar membacakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.